kita didapuk menjadi peserta yang pertama. Dan memang kita yang duluan pertama sampai di tempat pemungutan nomor urut, ya, nomor undian. Kita yang pertama. Artinya apa yang kita lihat di situ? Memang yang namanya orang pekerja dan orang yang mau bekerja harus duluan. Sama dengan tadi, ya. Sama dengan tadi kami dengan Pak Lindung dengan Pak Bintang itu memang duluan kami. Biarpun sebenarnya dulu juga ketua kita cuma masih di perjalanan. Nah, kemudian rupanya ada aturan. Siapa yang duluan sampai itu yang pertama-tama untuk mengambil nomor antri untuk penetapan nomor urut. Rupanya harus memang RHSJ yang duluan, harus pertama-tama. Tahu Bapak Ibu, ketika Pak Joni Waldi ini apa namanya ya, gunungan ya, tabung nomor urut, nomor antri, ketika berdoa, ya, artinya apa namanya kalau bahasa muslimnya sampai busuk. Beliau ini mengambil setelah beberapa kali ya mengelus-elus botol yang 4 ini, langsung dibulatkan tekadnya, ambil satu, ketika dibuka tetap nomor 1. Tapi jangan gembira dulu, ini masih mau ngambil nomor antri. Nomor antri. Kemudian saya Bapak Ibu berdua terus. Setelah itu kan kami kembali ke tempat masing-masing. Kemudian setelah dapat nomor urut masing-masing, kita disuruh lagi kembali ke depan. Sesuai juga tadi setelah mendapat nomor antrian, kita kan tadi nomor 1. Kemudian ini Pak JW, wah ini harus bupati yang mengambil ini ya ke dalam kotak ini, botol ini. Kemudian ya Bapak Ibu, di situ sebenarnya mau copot jantung saya. Ya. Sampai saya ngomong, waduh, jantung saya mau copot, saya bilang, rupanya ada juga teman media, ya. Langsung juga hari ini ada katanya, terciduk juga saya ngomong, copot jantungnya katanya. Ya. Jadi pada akhirnya setelah saya juga berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, saya menentukan pilihan saya ke salah satu botol. Saya buka. Saya ambil. Kemudian kan nggak langsung dibuka. Yang lain ya masing-masing sesuai antri. Kemudian pada saat detik-detik terakhir untuk itu kan dipegang dulu kertasnya seperti ini. Seperti ini. Masih ketutup nih. Jadi KPU memberikan aba-aba, ini harus sekali buka. Ternyata saya kan agak ini juga, grogi juga, ya, jantungan juga. Waduh, padahal sebenarnya doa saya dari awal langsung 1. Jadi, tapi saya nggak nanti saya kalau sempat nomor 2, 3 atau apa bisa jadi copot jantung saya, kan gitu. Kemudian begini Bapak Ibu, saya kan nggak lihat ini, lihatnya, sat. Gitu kan? Saya lihat teman-teman saya lain, tapi kok teman-teman media kok saya semua sorotannya. Saya begini, nomor 1, wih luar biasa. Jadi ini merupakan tanda-tanda dari Tuhan kita bahwa memang saya Partai Golkar memang harus jadi gabung untuk melayani Kabupaten Simalungun ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf, sebenarnya bukan saya yang harus di sini menyampaikan kata sambutan, tetapi karena sebenarnya sekarang juga saya sudah ditungguin ya di Siantar, tetapi karena mengingat Golkar ini yang sebenarnya yang termasuk ya yang menggiring saya pertama-tama untuk bisa mendapat surat rekomendasi dari Golkar, artinya tetap prioritas yang menjadi pilihan hati saya. Ya. Jadi
Di sini saya sampaikan Bapak Ibu persoalan tanah leluhur kita ini, Kabupaten Simalungun ini memang sudah merupakan PR bagi kita semua. Ya, PR. Tadi kami juga sudah bahas dengan Pak Lindung Samosen, dengan Pak Tindaun. Sebenarnya tidak susah-susah amat lah. Tidak susah-susah amat lah untuk mengelola kampung kita ini, kabupaten ini. Tidak susah. Ketika pemimpinnya, kepala daerahnya bekerja dengan ini hati, ya, bekerja dengan hati. Harus stop, jangan bergeser ke sini, Bapak Ibu. Paham nggak maksudnya, Bapak Ibu? Harus bekerja dengan hati, jangan belok ke kiri kantong. RHSJ ke depan. Saya meminta kepada Bapak Ibu, mari kawal ke depan RHSJ supaya bekerja dengan baik. Jangan mir ke kiri, jangan mir ke kanan. Kemudian juga, ya, persoalan kita khususnya Simalungun bagian atas perlu juga di sini saya sampaikan, dan secara ya eksklusif maupun inklusif nanti akan saya sampaikan persoalan pemekaran di Kabupaten Simalungun itu. Tapi pada saat ini juga saya sampaikan ya bahwa RHSJ bersama dengan DPR Kabupaten Simalungun akan menjadi garda terdepan ketika moratorium ini dibuka, bahwa kamilah satu-satunya garda terdepan untuk memekarkan Kabupaten Simalungun. Jadi mungkin ada pertanyaan di kita, wah ini memang biasanya ini lelucon calon ini, bagaimana supaya dia bisa mencapai maksudnya, ya, mencapai maksudnya tapi tidak direalisasikan. Kita sama-sama melihat saudara kabupaten, saudara tetangga kita ya, Tapanuli Utara misalnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika tahun itu masih satu, itu APBD-nya nggak sampai 700 miliar. Ketika mekar dengan membahas, naik lagi, ya. Saya masih tetap naik 20 miliar. Bayangkanlah, itu udah bisa. Kemudian bisa lagi, mekar lagi ke Tobasa. Sekarang itu sudah 980 miliar terakhir. Bukan terakhir, sebelum itu. Kemudian mekar lagi dengan Samusi. Sekarang sudah 1,1. Jadi sekarang kalau nggak salah hampir 5 ya ketua. 4,8. Sekarang kalau digabung yang 4, itu APBD-nya sudah 4,8 triliun. Sekarang Simalungun berapa? 2,3. 2, ya lihat sekitar 2, sekitar itulah. Artinya berarti Kabupaten Simalungun mengalami ketertinggalan dari Tapanuli Utara sebelumnya sudah 2,6 triliun. Coba kalau 2,6 triliun itu dimasukkan ke infrastruktur Simalungun, waduh luar biasa. Nggak ada lagi ceritanya ini yang PTT dapat 1.200.000, 1.500.000, 2 juta. Itu pun mungkin hanya sekali 3 bulan kali dikasih. Ya. Tetapi ya ini juga merupakan sama-sama kalau saya mengatakan kesedihan kita bersama Bapak Ibu, dan pergumulan kita bersama ini. Bagaimana saudara-saudara kita ini? Ada Bapak Ibu yang ASN sini? Ada? Ada? Tidak ada ya? Pensiun ya? Bagaimana kita ya sebagai saudaranya juga yang bisa membantu mereka supaya mereka bisa nyaman bekerja.
tanpa tekanan, tanpa beban. Jadi artinya sebenarnya itulah sebenarnya salah satu yang menjadi sumber keterpanggilan RHSJ kembali ke tanah leluhur kita ini untuk memberikan suatu suasana yang baru kepada rakyat kita, rakyat Simalungun. Kemudian juga termasuk di dalam proporsional di dalam sebuah jabatan di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Ini juga menjadi PR kita bersama ini, demikian juga dengan bersama Ketua DPRD dan semua anggota legislatif yang ada di DPR. Mari sama-sama kita, bagaimana kita mensinkronkan, mengharmonisasikan seluruh keberagaman, keheterogenan yang ada di Kabupaten Simalungun ini, supaya sama-sama kita membangun kampung halaman kita ini secara proporsional dan profesional. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak susah-susah lah, tidak susah-susah banget lah membangun Kabupaten Simalungun ini. Yang menjadi suatu yang luar biasa, yang menjadi tambah ringan pekerjaan kami Bapak Ibu, ketika kami sudah kembali bertemu dengan Bapak Gubernur Pak Edi Rahmayadi, beliau mengatakan bahwa akan mendukung ketika Radiapu Hasiholan Sinaga dan Bapak Joni Waldi menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun ini. Dan sangat prioritas sekali di dalam hal untuk mendukung kebutuhan infrastruktur jalan. Kalau kita melihat dari perbatasan kabupaten kita, perbatasan kabupaten kita yang ada di Simalungun ini. Yang pertama dulu dekat ini dari 50 dari Batubara. Ketika dari Batubara masuk ke Kabupaten Simalungun, terus ada bedanya saya nggak tahu, nanti sama-sama kita apa bedanya. Kemudian juga dari Toba, ketika dari Toba masuk ke Simalungun, langsung terasa rasa Simalungunnya, rasa Simalungunnya. Itu mungkin cuma 2. Oke. Dari ketika masuk ke Kabupaten Simalungun, rupanya rasa Simalungun muncul lagi. Kemudian juga dari Talakaro ke Seribu Dolok. Waduh. Mungkin itu. Kemudian dari Sergei ketika masuk ke Kabupaten Simalungun. Saya pernah ada kejadian. Kebetulan saya ini kan memang suka jalan-jalan, dan ketika di dalam perjalanan itu kadang kita kan bisa ada rasa kantuk apalagi jalannya bagus. Ketika itu kami dari Sergei, dari Tebing Tinggi, dari arah Tebing Tinggi, bukan, itu masih Sergei. Jadi jalannya kan ini agak bagus. Jadi terus saya agak sandarkan ini jok, saya mulai agak ketiduran. Tadi tiba-tiba blub. Saya marahi supirnya, Bapak Ibu. Kau bawa mobil kau bagus kau. Saya bilang gitu. Apa ini Simalungun ya? Iya Pak, kata dia. Jadi artinya kita jangan mau buat Simalungun seperti itu ke depan. Kita mau dibawa ke pemimpinan RHSJ bahwa jalan yang ada di Kabupaten Simalungun ini setara dengan kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Jadi mungkin juga Bapak Ibu, ini juga RHS ini asal ngomong ini. Dari mana ini anggarannya ini? Dananya ini. Tadi Pak Lindu ngomong, rupanya APBD Simalungun ke depan dah defisit ya Pak. Defisit ya. Jadi artinya juga kita juga datang kembali ke halaman ini bukan dengan tangan kosong, tetapi sudah melalui perhitungan kajian bagaimana untuk menutupi kekurangan ini ke depan. Banyak sebenarnya sumber-sumber pemasukan yang bisa kita dapat dari berbagai sumber-sumber termasuk juga
dana-dana dari kementerian yang selama ini juga nggak pernah ya. Kemarin kalau Pak Timbul ngomong bisa juga sampai hampir 600 miliar dari kementerian. Berarti kalau memang kita mau jemput bola, jangan ya. Rupanya kenapa selama ini tidak terserah? Ya rupanya ketika datang kepala dinasnya bermohon, ketika mau eksekusi, beda lagi rupanya kepala dinasnya. Dalam tempo 2 bulan. Ya, artinya dan kementerian kan juga pasti akan melihat itu. Gimana nanti yang bermohon beda, yang mengeksekusi beda, yang mempertanggungjawabkan nanti siapa? Makanya terjadi mari kita lanjutkan sama-sama ya. Jadi saya kira Bapak Ibu, mohon maaf hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau berbicara visi misi mungkin 2-3 jam lagi ini tidak selesai. Tetapi harapan kita dan kerinduan kita tentu sama. Bagaimana kampung halaman kita ini bisa berubah ke depan. Saya yakin apalagi dari hadir Partai Golkar ini, banyak putra-putra terbaik Golkar ini ke depan untuk membantu RSJW. Jadi kita harapkan ke depan, mari kita sama-sama. Kemudian juga sekaligus, mari kita besarkan Partai Golkar ini ke depan. Saya mau ke depan bahwa Partai Golkar sudah bisa mengusung sendiri calonnya menjadi kepala daerah di Kabupaten Lumajang. Kita doakan RSJW bisa melayani misi Mangun ini 2020 sampai tahun 2030. Jadi, mohon maaf sementara kepada Bapak Timbul Jaya, kalau ada keinginan ke depan, karena kami harus melanjutkan pembangunan ini sampai tahun 2030. Jadi, asal pembangunan lebih baik kita berikan. Iya. Jadi, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Lindung Samosir, Golkar Kecamatan Bandar ini bisa semakin solid, semakin kompak. Mari kita tunjukkan keberadaan Golkar ini berdampak buat masyarakat Kecamatan Bandar ini. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada tadi pembicaraan kami, ucapan kami, perkataan kami yang tidak berkenan. Tetapi itu semua karena semangat kami yang menggelora demi untuk kebaikan kita bersama. Saya kira demikian, saya ucapkan Hor Semahubat Tahaga Dupan.